Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syed Harhab, absen 40. Ini saya akan buat video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10 tentang syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Langsung saja ke penjelasan dan uraian dari materi syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Yang pertama adalah pengertian syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Syukur merupakan suatu tindakan ucapan perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mencoba menghitungnya nikmat yang telah diberi Allah tersebut, pasti tidak akan mengetahui jumlahnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsyuha innallaha laghafurur rahim. Ya, artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, selanjutnya adalah bentuk-bentuk syukur. Di sini mengacu pada pengertian iman, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka bentuk syukur juga ada 3, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Adapun penjelasan dari bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya adalah bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian materi selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat syukur. Yang pertama, membuat seorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang sekitarnya. Yang kedua adalah Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Yang materi selanjutnya yaitu pengertian dari qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas dan merasa kurang. Bukan berarti qanaah itu hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, dan tidak mau menerima perubahan. Bahkan sebaliknya, qanaah justru berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja dan mencapai kesejahteraan hidup. Orang yang bersikap qanaah akan tetap bekerja keras, namun hasil kerjanya akan diterima dengan rasa syukur dan rasa lega. Qanaah seharusnya menjadi sikap dasar setiap umat muslim, karena sikap tersebut akan menjadi pengendali agar tidak larut dan surut dalam keputusasaan dan tidak maju dalam ketamaan dan keserakahan. Qanaah dalam kehidupan pribadi seorang muslim juga berfungsi sebagai yang pertama, stabilisator. Maksudnya, apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu berhati tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa yang dia milikinya. Selanjutnya, yang kedua adalah dinamisator. Maksudnya, apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimiliki dengan tetap bergantung kepada kehendak dan karunia Allah. Keutamaan qanaah. Yang pertama, bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan dijauhkan dari sifat sombong. Bersabar dan berlapang dada, selanjutnya memiliki hati yang tentram dan damai,
merasa kaya dan berkecukupan. Yang selanjutnya adalah materi ridho dan sabar. Pengertian sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk sabar, menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri. Maka kesabaran merupakan upaya pengendalian nafsu yang ada dalam diri manusia. Sabar juga diterapkan dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ada penjelasan dari sabar dalam melaksanakan ibadah, yaitu pertama, kita melaksanakan ibadah membutuhkan kesabaran. Sabar untuk memulai dan sabar untuk melaksanakannya. Selanjutnya adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Di dalam benak kita, mungkin kita menganggap bahwa maksiat adalah sesuatu yang indah, nikmat, dan mengasihkan. Tetapi semua anggapan tersebut hanya bisikan setan yang dihembuskan lewat benak dan pikiran kita. Untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut sangat membutuhkan kesabaran. Yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dalam hidup ini ada 2 kenyataan, bahwasanya kita pasti akan bahagia ataupun sengsara, senang ataupun susah, berhasil ataupun gagal. Pasti kita akan menikmati di posisi tersebut. Kita tidak akan mungkin selalu bahagia, senang, dan terus-menerus itu saja. Ada kalanya kita sedikit sengsara, susah, atau pernah mengalami kegagalan. Semua itu harus dihadapi dengan sikap yang benar. Jika kita sedang bahagia, senang, dan berhasil, maka kita harus bersyukur dan ingat kepada Allah, memahasucikan Allah, memuji dan beristighfar kepadanya. Keutamaan dari orang-orang yang bersabar. Yang pertama, orang yang bersabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-shabri wash-sholati innallaha ma'asy-shabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Yang selanjutnya, orang yang sabar akan dicintai Allah, dan sebaliknya, orang yang tidak sabar tidak dicintai Allah, bahkan justru diperintahkan mencari Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya adalah orang yang sabar akan tenang, karena sesungguhnya sikap sabar dan ridho adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal liman khasyya rabbah. Artinya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan dari orang-orang yang takut pada Tuhannya. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.